Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai Perang Dunia Ketiga dan juga 3 pemimpin yang hebat. Ya, mungkin teman-teman semua sudah melihat bagaimana ketegangan yang terus terjadi antara Iran dan juga Israel. Kemudian Amerika juga turut ikut campur. Dan terakhir Iran mengirimkan rudal ke pangkalan militer Amerika. Tapi anehnya Donald Trump baru saja membuat sebuah tweet atau cuitan di X bahwa akan terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Iran, Israel, dan juga Amerika. Ya, semoga saja teman-teman ya, agar ketegangan di Timur Tengah ini tidak meluas sehingga terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nah, di samping itu kita punya 3 pemimpin hebat saat ini, di mana Pak Jokowi ternyata sudah pernah meramalkan juga nih bahwa hati-hati ketika ketegangan terjadi antara Iran, Israel, Palestina, Syria, Amerika, dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan gejolak ekonomi dan juga kekacauan di dunia ini. Nah, selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga ternyata sudah meramalkan dan melakukan analisis tajam terkait dengan ketegangan antara Israel dan juga Iran jauh-jauh hari sebelum mereka saling serang. Dan benar kejadian teman-teman, ini sudah diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo. Dan inilah kehebatan dari presiden kita sekarang, teman-teman. Punya analisis strategi yang sangat kuat, utamanya di bidang militer, politik, geopolitik, dan lain sebagainya. Nah, ketiga, ada Mas Gibran, wapres kita, yang selama ini, beberapa bulan belakangan ini, ketika kekacauan ekonomi terjadi, kekacauan di Timur Tengah terjadi, Pak Prabowo memerintahkan Mas Gibran untuk terus memantau grassroots, untuk terus turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, serta memastikan pangan kita tetap terjaga. Dan ini merupakan pondasi bangsa kita. Pangan harus diperhatikan dengan baik. Ya, utamanya beras, bahan pokok, dan lain sebagainya. Oke, setelah ini kita akan melihat beberapa tayangan mengenai prediksi dari Pak Jokowi, analisis tajam dari Pak Prabowo, dan seperti apa Pak Prabowo ketika berpidato di forum internasional menyinggung tentang negara-negara yang sedang berkonflik, serta bagaimana analisis tajam Prabowo terkait dengan kekacauan yang terjadi di Timur Tengah. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Prediksi Pak D boleh juga sekarang sedang terjadi. Hamas dan Israel kelihatannya perang jauh sekali, tapi hati-hati. Kalau perang ini meluas, Hamas Israel ini meluas, melibatkan Hizbullah di Lebanon, melibatkan Syria, Houthi, melibatkan lagi misalnya Iran, semuanya masuk ingin saling bantu-membantu. Yang terjadi adalah kenaikan harga minyak. Ini yang mengakibatkan semua negara akan. Nah iya, sekarang harga minyak karena ketegangan antara Iran dan juga Israel, beberapa ekonom sudah memprediksi harga minyak akan naik, teman-teman ya. Dan saya lihat dan saya yakini dalam 5, 6, 8 bulan ke depan kita akan membuat langkah-langkah fundamental terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia. Nah ini di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Wow. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran
berhadapan dengan saya, Rusia. Wow. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Bisa kena imbasnya ya. Yang negara-negara punya nuklir ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya. Lama ya kan. Ya, 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 ya. Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita bersatu, rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama gitu. Wah, luar biasa ini Pak Prabowo. Apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Diam. Bacot banget lu. Jadi udah guys, mending kalian denger ceramah Buya Yahya aja tentang konflik ini. Lebih jelas. Kalau ini nggak jelas. Gue udah liat videonya kayak jelas, jadi ya. malah ngebingungin umat. Udah tahu umat kita banyak yang goblok. Udah mending kalian lihat ceramah Buya Yahya aja nih. Siapapun yang ingin membela Palestina hari ini, maka tentu harus kita dukung. Gitu tuh yang bener, singkat padat jelas, nggak menyek-menyek. Nih Ustadz Narsis biar gue kasih tahu bagaimana cara Iran untuk membantu Palestina. Lu kira Hizbullah, Hamas dan juga Houthi itu senjatanya dari mana kalau nggak dari Iran? Lu kira dari Saudi atau negara-negara Islam lain yang majoritinya Sunni, mereka cuma jadi pengecut di Timur Tengah? Mungkin kalian berpikiran, kenapa nggak dari kemarin-kemarin Iran menyerang Israel? Kalau Iran menyerang Israel tanpa alasan yang jelas, itu namanya tolol, nggak ngerti geopolitik. Iran butuh alasan yang jelas untuk menyerang Israel. Dan yang kemarin itu udah cukup. Serangan dari Israel itu udah cukup. Makanya Iran membabi buta Israel. Gitu loh Ustadz Kocak. Terus lo membingungkan umat dengan bilang, Iran dan Israel kan dulunya bestian. Nah umat-umat yang otaknya nggak nangkep ini, yang nggak tahu sejarah Iran, berpikiran negatif. Padahal Iran pada saat bestian sama Amerika dan juga Israel yang dulu sebelum revolusi Islam itu beda sama yang sekarang. Dulu Iran dipimpin Muhammad Reza Pahlavi yang pro Amerika dan juga benci Islam. Sekarang Iran dipimpin oleh Ayatullah Ali Khomeini. Bahkan dia juga nggak menyarankan untuk mengikuti ajaran Syiah yang ekstremis. Dia justru ingin menyatukan umat Islam. Bukan saatnya lagi kita bicara Syiah ataupun Sunni. Ustaz, udah paling benar Buya Yahya. Siapapun yang menyerang jenis Israel, kita dukung, nggak peduli agamanya apa, alirannya apa. Nah, gimana nih pendapat kalian? Coba komen di kolom komentar. Gue sih pro Buya Yahya ya. Iya. I would like just to tell us a slight story, not part of my speech, but I was asked why I did not attend the G7, but I attended the St. Petersburg Forum G5. And it's not because I did not respect the G7. It's because I gave my commitment to attend this forum before they invited me. So that's the only reason. Luar biasa, komitmen Pak Prabowo ya. So, please don't read too much into the event. Sometimes political observers, they want to read, is this a political statement? Right? No. Indonesia, by tradition, always non-aligned. We respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase. 1,000 friends, too few. One enemy, too many. We want to be friends with everybody. Wah, luar biasa. Beberapa minggu lalu kita ke Ngawi, beras sudah oke. Kemarin ke Blitar, ke peternakan ayam, udah luar biasa juga. Hari ini tebu. Memang belum 100% baik, tapi kita akan usahakan 2 tahun lagi untuk swasembada gula bisa dieksekusi. Jadi tadi saya dan Pak Menteri Pertanian sudah berkomitmen, kita akan bekerja keras, tentunya juga dengan dukungan para kepala daerah. Lalu juga kita tadi menampung beberapa aspirasi, evaluasi dari warga sekitar, para pelaku usaha juga, petani tebu di sekitar lokasi tadi.
Beberapa minggu lalu sempat demo juga, tapi tadi kita temui banyak masukan-masukan dari mereka. Intinya kita ingin 2 tahun ini sesuai perintah dari Pak Presiden semuanya bisa tercapai, terutama di gula ya, karena di beras sudah cukup baik. Nah ini di gula harus kita perbaiki juga, pupuk, bibit, mekanisasi perlu kita perbaiki semua. Itu. Artinya pemerintah tetap akan fokus bisa swasembada pangan dalam 2 tahun nanti. Insya Allah bisa. Untuk gula ditargetkan di 2027 insya Allah. Dan Amin. tadi Pak Menteri Pertanian juga akan segera melaporkan dan merapatkan semua ini di hari Kamis bersama Pak Presiden langsung. Jadi kita ingin semuanya gerak cepat dan mendukung penuh program visi misi dari Pak Presiden untuk swasembada pangan. April lalu itu kan sempat ada demo dan ada beberapa tuntutan juga yang disampaikan. Tadi saya temui, pendemonya sudah saya temui, masukannya sudah saya terima, evaluasinya saya terima, akan segera ditindaklanjuti di hari ini juga oleh Pak Menteri Pertanian. Kita gerak cepat dan segera menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Apakah kasusnya ada yang terlalu serius gitu? Semua masalah, semua evaluasi, semua masukan kita anggap serius. Makanya langsung kita follow up di hari ini juga. Tenang aja, semuanya segera terselesaikan. Ini pola-polanya sama seperti waktu Pak Menteri menyelesaikan masalah beras di beberapa tahun yang lalu. Ini akan segera kita koordinasikan, segera kita evaluasi dan kita selesaikan, kita follow up semua. Ya. Nah, soal kur Gratis Saraya kan kemarin pemerintah punya kebijakan mau nurunin kur petani tebu dari 3% jadi 3% dari 6%. Nah itu implementasinya sekarang gimana, khususnya juga petani tebu yang tadi segera kita tindak lanjuti ya. Pokoknya yang namanya petani kita support penuh dari pembiayaan, pupuk, bibit, mekanisasi semuanya akan kita support penuh sekali lagi untuk mendukung program unggulan visi misi dari Pak Presiden Prabowo. Ya. Terakhir PNM Mekarya ya bagus sekali itu. Nasabah dari PNM Mekarya itu sudah besar sekali dengan jumlah penyuluh dan akun officer yang sudah banyak juga untuk mendampingi para nasabah ini. Kita harapannya ke depan ingin semuanya naik kelas, UMKM lokal bisa bisa naik kelas dan penjualannya bisa terangkat. Dan kita lihat tadi terutama ini yang saya senang dari PNM, NPL-nya rendah. Artinya ibu-ibu tadi yang kita datangi tadi tertib semua untuk masalah pembayarannya. Jadi NPL-nya rendah, ibu-ibunya semangat semua dan produk-produk UMKM-nya bervariatif dan saya kira bagus-bagus tadi. Mulai dari packagingnya, harganya, produknya sendiri bagus-bagus. Makanya ini semua perlu didukung oleh dari kepala daerah dan saya kira beliau berdua ini sudah all out ya untuk mendukung UMKM yang ada. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini dan menarik ya. Bagaimana tadi bisa kita dengarkan bersama Mas Gibran sempat menemui pendemo teman-teman dan mencatat apa-apa saja yang menjadi aspirasi mereka. Nah Mas Gibran tidak pernah loh menghindari demo. Sama seperti yang terjadi di Bengkulu ketika ada mahasiswa demo, ya Mas Gibran menemui mahasiswa tersebut dan berdiskusi apa menjadi persoalannya, ya kalau bisa diselesaikan secepatnya diselesaikan. Dan sama saja dengan yang tadi teman-teman, ketika ada yang demo, Mas Gibran temui, menyerap aspirasinya, kalau bisa diselesaikan dengan cepat ya kita selesaikan. Dan tadi Mas Gibran mendapatkan tugas dari Pak Prabowo, Presiden Prabowo untuk terus memastikan bahwa swasembada pangan cepat tercapai. Dan memastikan segala apa yang dihadapi oleh masyarakat, entah itu kesusahan, entah itu permasalahan, dapat segera terselesaikan. Inilah fundamental yang diperintahkan oleh Pak Prabowo kepada Mas Gibran. Jadi ya saya pikir Prabowo Gibran ini paket komplit teman-teman. Saya senang banget loh sekarang Indonesia dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dua tokoh yang memang satu mengurusi hal-hal yang besar seperti Pak Prabowo ini mengurusi konsep-konsep, analisis strategi dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan Mas Gibran diperintahkan dan ditugaskan Pak Prabowo untuk terjun ke masyarakat,
berdiskusi dengan masyarakat, belanja masalah, menyelesaikan yang bisa diselesaikan secara cepat. Nah ini kan perpaduan yang sangat luar biasa teman-teman. Dan lagi-lagi saya selalu mengatakan kita harus mengawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai pemerintahan ini selesai di tahun 2029. Dan kita doakan semoga bisa berpasangan lagi teman-teman ya. Karena ya ini sudah sangat ideal gitu, sudah sangat luar biasa. Nanti mungkin kita berbicara pemimpin baru di tahun 2034 kali ya. Tapi ya di antara semua itu ya ini lagi-lagi teman-teman, saya selalu itu mengatakan suatu kesyukuran kita dipimpin oleh orang presiden sekaliber Pak Prabowo di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik yang sedang dihadapi saat ini. Dan Pak Jokowi juga sangat percaya dengan kehebatan Pak Prabowo. Nah inilah 3 pemimpin yang menurut saya sangat luar biasa 10 atau 1 dekade belakangan ini teman-teman. Orang yang berjiwa besar, orang yang memang paham taktik strategi, orang yang memang tidak ingin melihat perpecahan di bangsanya sendiri, orang yang tidak ingin melihat bangsanya itu sulit untuk makan, sulit untuk bersekolah. Itulah Pak Prabowo. Dan memang Pak Jokowi tidak salah mendukung Pak Prabowo teman-teman. Nah saya harap para pembenci setelah menonton video ini bisa terbuka matanya lebar-lebar, hatinya bisa terbuka ya untuk tidak lagi membuat kegaduhan di Republik ini. Ijazah palsu lah, apalagi teman-teman pemakzulan lah, terakhir si Tifa mengurusi lagi ijazah Gibran lah. Ini kan hal-hal yang kocak. Ini orang sedang memikirkan taktik strategi menghadapi ancaman perang dunia ketiga. Mereka masih membahas ijazah. Mereka masih membahas pemakzulan. Dukung aja pemerintah gitu. Nggak usah memakzulkan orang. Beri masukan, beri kritik yang membangun. Berikan pelajaran, berikan masukan kepada Mas Gibran. Agar dia bisa menjadi pemimpin yang hebat. Itu yang harusnya dilakukan. Jangan orang sudah kalian tuduh tidak bisa ngapa-ngapain, kalian memakzulkan gitu. Tuduhan kalian pun terhadap Mas Gibran yang tidak bisa ngapa-ngapain itu juga tidak berdasar. Bisa kita lihat teman-teman, kerja Mas Gibran belakangan ini sangat luar biasa loh. Dan di setiap wawancara pidatonya, Mas Gibran selalu menyebut ini perintah dari Pak Prabowo, ini arahan dari Pak Prabowo. Ini kan bukti kalau wakil presiden taat dan tunduk kepada presidennya. Ada lagi isu Mas Gibran akan menggulingkan Prabowo, kemudian dia yang memimpin. Aduh, ini analisis dari mana ini? Jangan sampailah kita disuntik, dipengaruhi oleh hal-hal negatif, narasi-narasi negatif yang bisa menimbulkan kekacauan di Republik kita. Cukup di Timur Tengah saja yang konflik, di dalam negeri jangan sampai teman-teman. Ayo kita dukung pemerintah kita dukung presiden dan wakil presiden kita. Kalaupun ada kebijakan presiden dan wakil presiden kita yang tidak pro rakyat, ya silakan Anda kritik dengan konstruktif gitu. Kritik dengan baik. Jangan sedikit-sedikit pemakzulan. Ini kan aduh, tidak mendidik bangsa ini dengan baik kalau seperti itu. Apalagi Anda yang purnawirawan jenderal ya kan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.